Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ketemu lagi kita di episode 9 Rich Talk Show, Reach Up Your Insight and Your Happiness. Ya, acara Rich Talk Show ini saya buat dengan konsep talk show dengan beberapa dengan narasumber gitu yang membahas mengenai topik tertentu yang harapannya bisa me-reach up atau memperkaya insight dari teman-teman yang menonton dan juga happiness. Jadi setelah menonton ini ada insight yang didapat, ada kebahagiaan baru yang didapat gitu. Jadi mudah-mudahan acara ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Nah, apa kabarnya nih semuanya hari ini, sore ini? Gimana kondisi cerah atau mulai hujan? Mulai masuk musim penghujan ya, jadi jaga kesehatan, apalagi pandemi belum berakhir, jadi kita tetap harus menjaga diri kita. Kalau misalnya memang harus terpaksa keluar rumah, itu tetap protokol kesehatannya dijaga ya, stay safe, stay healthy, dan stay happy. Itu penting, stay happy. Jadi buat diri kita se-happy mungkin, melakukan hal-hal positif gitu ya, membaca berita-berita positif gitu kan, melakukan kegiatan-kegiatan positif agar imunitas tubuh kita meningkat gitu. Jadi nggak gampang sakit, nggak mudah terserang penyakit juga. Oke, mudah-mudahan kita aman semua ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih yang sudah menonton pada sore hari ini. Terima kasih banyak ya untuk semua yang sudah menonton. Untuk yang mau share tayangan ini, silahkan dengan senang hati. Ya, dengan teman-teman men-share tayangan ini, mudah-mudahan bisa menjadi amal jariahnya teman-teman saat ada temannya yang menonton tayangan ini dan mendapatkan insight. Terus dia melakukan sesuatu atau ilmu baru yang didapat dari tayangan ini gitu. Jadi nanti pahalanya mengalir nih ke teman-teman yang nge-share tayangan ini gitu. Mudah-mudahan ya. Oke, siapa saja yang udah ada pada sore hari ini saya sapa dulu beberapa ya. Halo, ada Bun Nur Laila Muhsal ya. Halo Bun, apa kabar? Oh, ada Bun Meli. Halo, apa kabar Bun Meli? Ayo main-main ke Makassar. Nih saya mau ngobrol sama Bun Wita. Udah kenal belum ya sama Bun Wita? Untuk teman-teman yang lain, terima kasih juga sudah bergabung bersama saya dan narasumber saya pada sore hari ini. Usahakan sampai akhir karena bahasan topik kita sore hari ini sangat menarik karena kita atau narasumber kita ini gitu ya, namanya Mbak Wita Maulida. Beliau adalah founder Mari Main. Apa sih itu Mari Main? Nanti kita lihat. Nah, beliau itu selalu mengajak anak-anaknya berproject gitu ya. Kalau dalam bayangan kita project itu kan sesuatu yang repot gitu ya, sesuatu yang ribet, apa sih project gitu, dikerjakan banyak orang dan segala macam gitu. Nah, ini kita tanya karena beliau ini akan membawakan materi atau kita ngobrol-ngobrol santai aja mengenai belajar lebih asik dengan project. Gimana ya, kok bisa gitu, padahal kalau misalnya bayangan saya atau beberapa teman-teman yang lihat gitu ya, itu kan kalau berproyek bukannya ribet ya, terus ditambah lagi anak-anak bukan yang rempong ya gitu kan, maksudnya kan gitu. Jadi kita lihat nih, kita simak dan kita dengarkan ilmu-ilmu dari Bun Wita ini gitu ya, Bunda Wita ini mengenai berproject bersama anak ternyata bisa menjadi sarana pembelajaran yang asik gitu. Seru banget ya. Oke, untuk yang memiliki pertanyaan boleh langsung aja ditulis di kolom komentar. Nanti saat sudah masuk ke sesi pertanyaan saya bacakan satu-satu ya. Oke, langsung saja saya undang narasumber kita pada sore hari ini, Mbak Wita Maulida. Posisinya nih sekarang di Polewali Mandar ya. Oke, langsung saja kita sambut dengan meriah Mbak Wita Maulida, founder Mari Main. Halo, Mbak Wita. Iya, halo Teh Rica. Apa kabar? Gimana Polman? Alhamdulillah sehat, sudah mulai sering hujan deras ya. Iya, betul. Mm-mm. Tuh hadir juga Detik-detik. ada Bun Mm-mm. Faid. Terima kasih Bunda Faid di Toraja. Ini teman-teman, ayo colek teman-teman yang lain.
Untuk nonton nih seru nih karena kita akan bahas mengenai project ya, bermain anak tapi dengan project gitu ya. Nah sebelumnya Mbak Wita, saya ingin tahu dulu nih tentang Mari Main gitu. Itu tuh apa sih gitu? Itu tuh Oh suatu iya iya buku atau komunitas atau gerakan gitu atau apa? iya Oke, silakan Mbak Wita. iya. Terima kasih Teh. Saya manggilnya Teh ya kebiasaan ya karena tahu dari Sunda. Jauh dari Iya. Sunda ya. Heeh. Ya terima kasih Teh Ica ke kesempatan sore hari ini ya. Dibuka dengan sedikit ngomongin tentang Mari Main. Ini salah satu proyek saya dan keluarga ya, berangkat dari saya yang sebenarnya uh, inspirasinya inspirasinya tentu datang dari anak-anak juga. Jadi bermula dari kebutuhan kami dalam mendampingi anak-anak belajar. Sebenarnya apa ya, tantangan juga buat saya ya, lebih karena ini awalnya tuh ya karena aduh ya dia malas, repot dan sebagainya, tapi justru ini mah harus bikin sesuatu supaya jadi sayanya mau bergerak gitu. Nah, jadi akhirnya kayak gini tuh kadang modal nekat gitu ya. Modal nekat udah jadi bikin suatu nama yang kita di dalamnya itu ngadain event anak-anak bersama teman-temannya. Gitu aja sih untuk patokan kegiatannya apa. Ini kita nggak pernah punya patokan saklek ya gini. Tadi berdasar kebutuhan anak, dia lagi senang apa, dia lagi tertarik apa gitu. Kita telusuri lalu fasilitasi. Kalau oke, kemudian kita ajak anak-anak lain gitu. Gitu aja sih Teja. Itu aja ya. Waktu Jadi, mungkin kalau waktu awal-awal karena belum ada pandemi ya, biasanya dalam bentuk playdate gitu ya, ngajak teman-temannya langsung main. Nah, berhubung ada pandemi ini setahun ini, sempat ini juga ya, nggak punya ide gitu ya, mau kayak apa ya, ternyata kepikiran juga pas setelah ngobrol sama anak-anak, sama suami loh, kenapa nggak ada salahnya model online juga gitu. Cuma terus ada tantangan sendiri juga gimana cara membawa kelas online itu ya. Dan alhamdulillah ya memang meskipun baru 2 kali saya mengadakan, tapi banyak kerasa tantangan dan manfaatnya buat saya sendiri dan tentunya anak-anak. Itu ya sih. kemarin saya sempat lihat itu bentuk playdate online ya dari Mari Main, kolaborasi bersama beberapa komunitas yang serupa gitu ya, sefrekuensi gitu ya. Iya iya. Kalau yang terakhir kemarin memang iya sih, itu tadi berangkat dari waktu awal-awal saya pernah mengadakan sendiri itu yang kisah jelajah itu ya, itu lebih karena udah pengen main kemana-mana tapi nggak bisa gitu. Kita bikin challenge-nya itu kisah jelajah itu, kemudian itu saya sendiri ya. Terus pas kemarin kenapa nggak ada, kenapa tidak gitu ya, gandengan sama yang lain yang kebetulan ada teman-teman tuh yang pengen juga gitu ngadain kelas kayak gitu, cuma gimana cara mulainya, yaudah yuk kita barengan aja, justru bisa jadi satu tema, dibungkus satu tema dengan beragam kegiatan gitu sih kemarin yang kolaborasi. Sebenarnya bukan kolaborasi dengan komunitas ya, lebih ke personal sih, personal teman-teman yang mereka mempunyai niat untuk berbagi juga gitu, berbagi kepada teman-teman yang lain ya itu. Gitu. Nah, sejak kapan Bun Wita atau Umi Wita ini mulai melakukan kegiatan berproject seperti ini gitu ya? Mungkin dulu misalnya belum ada namanya Mari Main, atau misalnya dari awal memang sudah ada Mari Main, itu dari kapan waktunya? Sebenarnya untuk istilah project ini ya itu bukan baru ya. Saya temukan gitu, mungkin ya sekaligus saya bikin Mari Main itu ya tahun akhir 2018 lalu ya.
Tapi sebelumnya ternyata saya sudah pernah melakukannya tanpa menyadari bahwa itu namanya project gitu ya. Jadi apa ya, lebih ke mengalami praktek beberapa kali dulu, ternyata oh ini tuh yang disebut project, seperti itu sih. Sebenarnya kalau ngomongin project ya, tadi kan kalau Terica mungkin mikirin apa, ribet gitu ya. Ribet ya. Sebenarnya kalau project itu bukan hal yang baru ya, bukan yang gaya baru gitu ya. Sebenarnya ini kalau kita menilik pada kurikulum pembelajaran di sekolah ya, di sekolah formal, ya project itu seharusnya sudah diaplikasikan di setiap jenjang kelas itu. Karena dalam project ini tuh mengacu pada prinsipnya tuh student centered ya, anaknya yang aktif gitu ya, anaknya yang aktif. Kita cuma gitu ya. Jadi bukan tugas dari sekolah gitu ya. Itu prinsip dari project itu. Jadi student centered. Jadi anak yang aktif, anak yang mulai mencari ide, terus merencanakan apa saja kegiatannya, dan juga project ini sama seperti dengan kurikulum tematik ya. Jadi memadukan berbagai unsur apa ya, kemampuan, keterampilan si anak itu, dan kalau sudah ini menggabungkan beberapa materi pelajaran itu. Jadi saya baru setelah kemudian baca-baca beberapa literatur ya, project itu sebenarnya simple ya, sesimpel itu gitu. Nah, kalau mulainya, kalau saya mencoba menelusuri ke belakang, itu mulainya mungkin waktu anak sulung itu usia sekitar 3 tahun ya. Jadi dia punya minat dengan waktu itu, minat dengan dunia gambar gitu ya, menggambar, mewarnai. Terus kita bikin, saya memberikan challenge gitu. Kita bikin galeri pameran ya, pameran. Jadi kita bikin pameran dengan tema tertentu, dikasih jangka waktunya, dikasih bahan-bahannya apa saja, dan kemudian anak memberikan idenya, terus berjalan aja seperti itu ya. Dia melakukannya dengan sendiri, menyiapkan, mengerjakan bahan-bahannya, menyiapkan pamerannya itu di rumah ya, pamerannya itu maksudnya di rumah. Nah, dari situ saya ngerasa mungkin seperti ini waktu itu ya, mungkin seperti ini yang dinamakan project itu. Jadi serangkaian ya, tidak hanya satu aktivitas, tapi satu rangkaian di mana kita bisa lebih mengamati anak itu tidak hanya dari satu aspeknya aja gitu, lebih ke proses selama pengerjaannya. Itu ya awal mulanya saya gitu. Itu sampai ada nggak nih bukunya? Itu project yang pertama mungkin itu ya, atau yang keberapa nih? Yang waktu itu saya juga dapat nih bukunya gitu. Oh, buku ya. Iya, kalau itu buku Afifa itu ya, buku Imaji Ifa ya. Itu 2018 itu umur 6 tahun ya. Yaitu kalau itu saya ikut karena bertumbuhnya usia terus keingintahuannya semakin banyak. Kadang saya buntu ide gitu ya, ini bikin proyek apa lagi ya. Nah, dari situ saya mulai mencari-cari kelas semacam itu, mana yang cocok gitu. Dan sebenarnya banyak sekali ya kelas-kelas untuk anak ini. Kuncinya kembalikan lagi ke anak, mau ikutan nggak gitu. Waktu itu dia mau ikutan karena dia itu ternyata punya orientasi terhadap produk karya gitu. Jadi ketika dikasih tahu ini nanti akan menjadi buku, dia bahasanya start from dia mikir akhirnya. Jadi dari situ dia semangat, terus mengikuti seluruh rangkaian kelas dan proyek itu gitu. Kalau buku Imaji. Iya, coba boleh ditunjukin dong, dikasih lihat nih, Cak.
Oh, bukunya. Oh, Ada bukunya. nggak ada ya? Ada sih ya. Sebentar. Ini kalau malah tanya ya. Sebentar. Saya tampilin nanti kalau nggak keluar, kasih tahu ya Teh ya. Saya Iya, iya, iya. nunjukin. Bentar. Oh ya, bisa nanti saya tampilkan. Bisa muncul nggak ini ya? Bisa, Enggak bisa. ya? Oh iya ya. Nah, ini sih buku Imajiva itu ya. Oh ya, kalau buku itu sebenarnya sebelumnya ada lagi yang lebih mengawali lagi. Ini masuk nggak Teh gambarnya? Masuk, tadi Yang gambarnya masuk kedua, nggak? belum, yang kedua ini belum. Oh, yang kedua ya. Nggak, saya mau nunjukin awal kalau buku Imajiva kan mungkin udah terbentuk buku ya. Awal mula dia mulai merangkai buku tuh ketika sebentar. Ini. Nah, ini dia bikin judulnya tuh Kepik dan Belalang gitu ya. Nah, dari sini saya mulai melihat, oh nggak masuk ya? Apanya? Audionya ini masuk? Gambarnya enggak ya? Ada ini video dongeng ya? Video Oh iya dongeng. ya udah. Saya kira nggak masuk. Iya, ini jadi judulnya Kepik dan Belalang itu dia mulai dari situ dia gambar, terus ada runutan cerita sampai 6 lembar apa ya. Nah, dari situ saya menangkap, oh ternyata dia udah bisa merangkai itu, terus saya fasilitasi, bukan fasilitasi ya, saya bikin gitu ya di scan, terus dia bikin ceritanya, ada yang bentuknya audiobook ya, istilahnya dia ngerekam suaranya karena waktu itu belum bisa nulis. Nah, jadi sebenarnya project ini tuh memang mau nggak mau orang tua harus apa ya? Emang mau repot gitu. Mau repot ya. Itu artinya karena sebenarnya anak-anak itu kan banyak sekali idenya, banyak sekali kegiatannya ya. Nah, di mana ketika orang tua tuh mau sedikit aja memfasilitasi waktu kita untuk anak-anak dan juga keingintahuannya gitu loh. Sebenarnya anak tuh punya ide satu ya ini. Sebenarnya kalau ditelusuri bisa banyak kemana-mana. Nah itu yang harus memang effortnya gitu. Usaha orang tua sih di sana gitu. Iya. Gitu. Kayaknya udah banyak ya. Nah berarti project ini tuh biasanya itu diakhiri dengan ya kalau misalnya project yang Afifah misalnya gitu ya, anaknya Umi ini diakhiri dengan atau maksudnya hasil akhirnya itu adalah suatu produk gitu kan. Tapi kalau misalnya yang mari main itu kan bentuknya kegiatan gitu ya, kegiatan playdate, mengadakan projectnya itu berarti bersama teman-temannya anak-anak gitu ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya Umi bisa rasakan lah gitu ya, maksudnya selain dari orang tuanya yang akhirnya belajar mengenai hal-hal yang baru lagi gitu ya untuk memfasilitasi si anak dengan proyeknya itu gitu. Nah, untuk dari perkembangan anaknya sendiri gitu, apa manfaat yang dirasakan dengan berproject seperti ini gitu? Manfaat ya? Ya. Oh iya, manfaat. Jadi sebenarnya saya menyampaikan manfaat dari proyek ini mungkin manfaat bagi orang tua dan anaknya sekaligus ya. Maksudnya Boleh, karena boleh. ini memang ya bagai dua mata sisi uang gitu ya. Jadi saya rasakan yang pertama ya, tadi saya sempat nulis ya tadi di gambar tadi observasi kekuatan ya, dengan mengadakan proyek buat anak ya, ini proyek buat anak itu kita bisa mengobservasi kekuatan si anak. Karena kalau semisal ini ya anak ya, semisal contoh yang Afifah ini, dia senang menggambar dan mewarnai ya. Tapi kalau kita hanya fokus ke satu kegiatan itu,
disuruh aja terus yang menggambar, mewarnai, bahkan mungkin langsung kepikirannya tuh ke les gambar atau pokoknya hanya terfokus itu sempit sekali gitu. Nah, ternyata dengan project kita justru jadi tahu sebenarnya dia itu tertarik dengan menggambar itu pada sisi apanya. Karena bukan nggak setiap, ternyata anak-anak itu menggambar itu mungkin ada yang memang dia bakatnya ke seni ya gitu, dia meluangkan. Tapi ada juga yang dia tuh istilahnya mengalirkan idenya tuh lewat itu gitu, tanpa dia ingin ingin membuatnya menjadi bagus gitu. Nah, dengan mengadakan proyek ini kita jadi tahu setidaknya ya mencatatnya lebih agak variatif ya, tidak hanya dia suka menggambar ya. Tapi dengan adakan proyek ini kita jadi tahu, misalnya ya waktu buku Imaji Iva ya, waktu Imaji Iva dia pertama ya dia menggambar dia, terus karena proyeknya ini berjalan selama 30 hari, di situ kita juga jadi bisa melihat istilahnya keteguhan ya, ketekunannya di mana gitu. Dengan rencana itu dia komit enggak gitu, dengan rencana proyek yang kita sepakati di awal tuh komit enggak gitu. Terus ketika kan setiap hari itu kita memberikan satu pancingan ide, satu pancingan gambar, lalu dia menggambar atau mengalirkan gambar itu berdasarkan gambar itu. Nah, dari situ kadang idenya itu out of the box ya, maksudnya kadang kita mikirnya tuh anak tuh ya ajaib gitu ya. Paling nanti gambarnya ini, saya pikir itu kalau temanya ini, ternyata dia bisa lari kemana aja gitulah ya. Apa gambarnya, apa yang dia lukiskan itu. Nah, dari sini kan kita jadi tahu sebenarnya dia idenya itu banyak gitu ya, misalnya semacam itu ya. Dan sebenarnya masih banyak lagi. Dari satu proyek itu kita bisa mencatat minatnya itu di apa saja ya kan. Kalau di bahasa telemapping atau di Pandu 45 yang dari Bu Septi dan Pak Dodi itu kan banyak ya bahasa kekuatan, bahasa minat dan bakat itu. Nah, dari situ kita lebih mencatatnya tuh tidak hanya terkotak pada satu bakat saja gitu. Itu sih, itu tadi yang saya rasakan manfaat pertama ya. Yang kedua kemudian, yang kedua itu kalau kita sering, ini saya menyebutkan nih ya beberapa acuan yang saya pakai itu kan salah satunya juga fitrah based education ya. Mungkin Beca juga tahu ya, Ustadz Hari. Nah, dari kalau kadang membaca FB itu kan banyak ya aspek-aspek fitrahnya. Nah, dengan membuat satu proyek itu kita bisa langsung memasukkan beberapa fitrah itu gitu. Kemudian yang ketiga itu portofolio. Ini manfaatnya buat si anak ya. Jadi memang kita saat ini tuh memang yaitu ya memfasilitasinya dengan membuatkan dokumentasi bagi si anak yang insya Allah manfaatnya itu di kemudian hari gitu. Jadi ternyata saya kan waktu itu misal ya dongeng Kepik dan Belalang itu dia usia 5 tahun. 5 tahun. Terus kan saya bikinin, waktu itu dia mungkin nggak ngerasa ya, ngapain sih Mi kok di staples, di laminating segala gitu waktu itu ya. Loh, saya rasa ini bagus Kak, teman-teman yang lain bisa jadi baca. Saya waktu itu bilangnya gitu ya. Kemudian saya kepikir lagi yuk kita bikin, waktu itu kan hanya berupa suara ya dia ya, hanya berupa rekaman. Terus kita ketikin yuk. Nah, dari situ beralih dia juga mengenal itu ya, mengetik ini gitu ya. Terus kita print, kita laminating sendiri seperti itu. Waktu itu pernah diberikan ke beberapa temannya waktu di sekolah dulu. Jadi dia tahu, oh ini tuh bisa menjadi buku yang dibagikan ke temennya, yang bisa dibaca gitu. Dan dia merasa dihargai juga. Ternyata aku gambar kayak gini tuh ya bisa menjadi suatu karya seperti itu ya. Dulu mungkin dia nggak kebayang, tapi pas sekarang ini
ternyata dia simpan terus gitu dan selalu dibawa ya dari Jawa ke Sulawesi, nanti dibawa juga ke pindah yang lain. Jadi ya. dia mulai mengumpulkan apa ya? Dia jadi sudah mulai mandiri untuk mengumpulkan karya-karyanya kayak gitu sih. Jadi Ya dia itu. kayak punya tempat sendiri dong ya, punya tempat sendiri untuk karya-karyanya ini, Afifah. Iya, gitu. Ya, keren. Karena waktu itu juga pas pertama itu kan dikasih, maksudnya kan dia bangga kan gitu, dia bangga memberikan ini loh buku saya gitu kan ya, itu kan anak kecil itu gitu sudah bisa gitu ya. Ya mungkin untuk sebagian orang yang maksudnya menganggapnya biasa, buku gambar-gambar biasa, padahal itu cerita di balik itu semua ya gitu kan, maksudnya itu tuh suatu pembelajaran buat anaknya juga gitu, konsistensinya gimana nih gitu, orang tuanya juga gitu kan, jadi sampai akhirnya jadi karya gitu tadi, kepik dan belalang gitu, berarti kan mau nggak mau Mbak Wita harus belajar editing gitu ya, Mbak Wita harus ya kan gitu kan, itu tuh kan sebuah pembelajaran yang ternyata manfaatnya dirasakan bukan cuman si anak gitu, maksudnya anaknya juga ngerasa bangga, anak merasa oh iya ya gitu, nanti ada sesuatu yang bisa saya bawa-bawa lah istilahnya gitu ya, bisa saya bawa-bawa kemana-mana gitu karyanya dia, tapi buat orang tuanya juga pembelajaran yang menarik gitu. Nah, untuk yang kolaborasi kemarin atau yang ini dulu deh, yang kisah jelajah ya. Kisah jelajah itu tadi menarik ya karena mengajak playdate, seolah-olah playdate secara online dan diikuti oleh banyak atau berapa orang nih Mbak Wita kemarin tuh? Yang pertama yang kisah jelajah tuh waktu itu saya memang nggak kepikiran banyak-banyak ya, waktu itu ada sekitar 20-an yang ikut, cuma yang bisa sampai akhir tuh ada berapa? 8 apa 9 ya, 9 anak. Itu dari Bandung, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan termasuk di Sulawesi Selatan sendiri. Jadi memang awalnya tuh itu tadi ya, berangkat dari setahun terakhir kemarin kan kegiatan kami tuh banyaknya jalan-jalan terus ya. Iya. Ayah tuh jalan-jalan ya karena kebetulan tugas ayahnya memang banyaknya di daerah, jadi sering tuh jalan-jalan. Jadi kerasa pas pandemi ini tuh begitu, kok nggak, anak-anak sendiri sih yang bilang kok nggak gini, kita nggak jalan-jalan lagi ya, udah lama gitu. Terus saya lihat di laptop gitu ya, saya rapihin lagi hasil galeri dokumentasi selama jalan-jalan setahun yang lalu. Wah, ternyata kita tuh udah banyak juga loh Kak. Terus kita nyoba dijembrengin di peta ya, kita tuh udah ke sini. Jadi lebih kelihatan ya kalau di peta, ternyata kita udah jauh gitu ya. Iya. Termasuk kita flashback lagi waktu di Jawa, ternyata kita udah jalan-jalan ke sini gitu. Kita coba kumpulin jadi satu folder gitu. Terus waktu itu baru mau rencana bikin poster kecil-kecilan gitulah, digabung-gabungin lah satu kota gitu. Nah, baru sampai tengah jalan itu terus kepikiran itu, kenapa enggak ya ngajakin teman-teman yang lain gitu ya. Jadi memang saya tuh tipikalnya tuh apa ya, enggak nunggu sampai akhir, udah langsung aja eksekusi gitu. Meskipun belum ngerti nanti tuh akhir dari challenge-nya tuh apa juga belum ngerti gitu ya. Maafkan teman-teman yang ikut. Jadi kadang memang seperti itu, awalnya tuh udah langsung aja gitu. Setidaknya udah ada bayangan 1, 2 untuk tahapan awal gitu. Jadi ya seperti itu, kita ngumpulin teman-teman, banyak yang berminat gitu. Terus sampai di tengah jalan lagi, tengah jalan challenge-nya itu terus kepikiran suami sih awalnya, "Nih bikin mainan dong," gitu. Bikin mainan nih, anak-anak udah bosen gitu kan ya, selain memang bosen di rumah, butuh sesuatu yang baru gitu. Tapi tipikalnya anak-anak tuh bukan yang sekedar mainan beli ya. Kalau mainan beli tuh kadang udah beli lebih nggak tahan lama ya. Dalam artian bukan rusak atau apa, tapi Bosan. ya udah gitu, udah aja gitu ya. Nah dari situ saya kaitin lagi dengan kisah jelajah itu, terus kepikiran kebetulan anak-anak tuh memang belum banyak bermain dengan board game semacam itu ya.
Nah, waktu itu si Afifah itu nemu kartu Pandu 45 ya yang saya punya, tapi belum pernah saya eksekusi bagaimana memainkannya kan. Itu kan sebenarnya buat orang tuanya ya kartu Pandu 45 itu. Terus dia tuh bikin-bikin sendiri sama adiknya tuh cara mainnya gitulah. Nah, dengan warna yang sama kan berwarna itu ya ada atau kemarin tuh sempat hewan ini sama hewan itu kita kumpulin loh kok jadi ternyata dia bisa bikin apa mengarang ceritanya sendiri, mengarang aturan mainnya sendiri dari situ. Kita bikin kuartet aja gitu. Terus akhirnya sama teman-teman yang di kisah jelajah itu gitu. Jadi anak-anak yang pernah mengumpulkan dokumentasinya di satu kota gitu dengan cerita-cerita serunya dari situ udahlah bikin gitu ya dengan biasa bermodal kanvas saja ya. Kanvas saja itu udahlah jadi aja itu dicetak. Oh udah jadi nih salah di waktu itu ya nggak niat untuk memperjualbelikan juga cetak terbatas seperti itu sih yang kemarin kisah jelajah itu kan akhirnya jadi ya beberapa kan dicetak terbatas ya dan akhirnya kan maksudnya ada yang disimpan dan jadi karya juga gitu ya jadi karya yang bisa dibawa juga lah sampai nanti gitu itu kan sebenarnya nggak semua orang bisa kepikiran gitu maksudnya kan kondisinya kita sama gitu ya maksudnya jalan-jalan terus juga nih gitu tapi pas memang saya waktu lihat projectnya Mbak Wita itu yang kisah jelajah itu saya bilang maksudnya kenapa ya kita tuh nggak kepikiran bikin begitu maksudnya mendokumentasikan atau apa ya namanya ya mengumpulkan gitu ya foto per foto atau tempat per tempat padahal gitu padahal kalau pas dia iya ya kita juga pernah ke situ gitu nah kepikirannya akhirnya setelah melihat proyeknya Mbak Wita kan gitu tapi memang ya itu lagi-lagi kan eksekusinya gitu ya mau repot atau tidaknya itu gitu padahal ya benar modal Canva ya itu tadi kalau misalnya proyek sih intinya berarti ya itu tadi juga ya maksudnya kerja keras atau mau mengeluarkan energi lebih gitu ya dari si orang tua untuk mewujudkan suatu karya lah hasil karya akhir dari proyek yang dilakukan gitu itu kan menarik ya gitu anak yang sering gambar gitu mungkin banyak lah teman-teman yang anaknya suka gambar nih di rumah nah ini ide nih kenapa enggak gambarnya seperti yang buku Imaji Iva itu Imaji Iva ya betul ya iya itu kalau udah bentuk buku ya kalau itu udah pakai acara di editing segala itu mah ya kan tapi ya itu berangkat dari yang awal itu yang saya bilang tadi kepik dan belalang itu ya sebenarnya kan banyak banget itu kan cuma tulis pensil warna dan istilahnya kalau mungkin bagi anak-anak yang udah ikut les gambar atau apa itu mungkin gambarnya kurang berarti ya. Gitu. Jadi itu ya, maksudnya kan bisa juga nih. Waktu itu saya sempat saya sempat sampai membelikan buku gambar khusus gitu karena saya lihat ini Akio mirip-mirip nih sama Iva gitu ya. Iva suka gambar gitu dan dia kan maksudnya hobi. Saya bilang ayo kita challenge gitu kan 30 hari nanti kita bukukan. Maksudnya ya dengan cara sederhana yang seperti Mbak Wita lakukan kan. Maksudnya kita scan aja, kita jilid sederhana lah gitu. Yang penting si anak punya karya gitu kan. Nah, cuman memang apa yang Mbak Wita pelajari atau manfaat yang dirasakan, ada konsistensi, ada daya juang anak. Nah, itu memang kan tidak semudah yang dibayangkan gitu ya. Saat kita misalnya men-challenge 30 hari, ayo setiap hari harus membuat, itu kan kadang ya namanya anak ya moodnya kita nggak ini gitu ya maksudnya. Nah itu memang sesuatu yang menarik dan bisa jadi ide buat teman-teman di rumah juga nih gitu ya untuk yang suka gambar boleh dicoba atau tadi yang suka jalan-jalan bisa nih
dibuatkan portofolio jalan-jalannya, nanti ditempel di peta, misalnya tadi Mbak Wita bilang begitu ya, di peta. Jadi kita bisa punya cerita yang seru nih gitu ya, maksudnya ya, dibukukan kita punya cerita yang seru saat sudah berada di titik kita harus ya udah domisilinya di situ-situ aja gitu. Jadi kita ada, oh iya kita sempat kesini bisa dibagikan ke orang-orang terdekat gitu. Nah, untuk kedepannya nih ada rencana nggak project yang sudah ada ide apa gitu, misalnya project yang mau dilakukan Mbak Wita dalam atau projectnya disimpan di Bunda Produktif ini? Nah itu tadi ya, saya tuh kalau rencana panjang, jadi saya jujur aja, saya tuh tergolong dari zaman sekolah itu, mimpinya itu agak pendek ya. Jadi, kalau untuk rencana yang panjang gitu, kalau ditanya apa, jujur saja saya belum ada kepikiran apa-apa ya. Ya seperti kemarin ya, yang pas kolaborasi bareng teman-teman itu, yang akhirnya temanya dunia air, terus dari kami, dari Mari Main itu, eksekusi dengan project Labbook itu juga sebenarnya apa ya, tiba-tiba gitu, tiba-tiba temanya apa nih ya, tema air, oh yang pernah kita omongin waktu di rumah, jadi memang saya mencoba yang pengen dibagikan itu yang pernah kita jalani di rumah ya gitu. Oh ya kita udah pernah bikin semacam ini nih Labbook istilahnya gitu ya. Terus temanya air. Oh ternyata terus saya ngobrol-ngobrol lagi sama Afifah, kita pernah ngomongin apa nih ya tentang air. Terus awalnya tentang siklus air gitu ya. Cuma dia lama-lama mikir siklus air tuh udah sering nih kayaknya di buku-buku tuh katanya gitu. Terus dia mungkin agak lebih apa ya, siklus air tuh kan lebih ngawang tuh apa sih, nggak real ya, nggak real di pegangan anak-anak, jadi nggak ngerti gitu ya ngawang tuh seperti apa gitu ya. Ya gitu ya. Nah terus dia mikirnya kebetulan kan kita sering waktu di Palopo itu kan itu ya Latupa ya Teh ya, ingat? Iya. Teja juga kan dulu di Palopo ya. Nah itu kan dia ingat ya, kita ngomongin air sungai aja gitu. Jadi terus habis itu kita ngulik lagi, oh ternyata dari sungai itu banyak, kita berawal dari yang pernah kita temui juga gitu. Sungai itu kita pernah ngeliat ada apa aja sih di sana gitu. Terus ya semacam, oh ternyata air galon yang kita minum tuh juga ternyata dari mata air juga gitu. Jadi bener-bener nyentuh dari yang apa ya, yang sering dilihat anak-anak, yang pernah disentuh gitu istilahnya, yang pernah ini, jadi nggak terlalu, jadi anak-anak juga semangat mengerjakannya gitu. Jadi kalau ditanya tadi, oh balik ke rencana ya, rencana ininya mungkin belum ya, apalagi nih mau pindahan dulu, jadi sama sekali belum terpikir. Mungkin sambil jalan Bunda Produktif itu ya biasanya kadang muncul ide-ide lain itu sih. Jadi kalau ditanya belum ada, Teh, belum ada rencananya. Belum ada ya, padahal saya mau ikutan nih. Rencana pindah berarti sekarang ya, ya, oh ya. ada ya. Salah satu tadi kan ya, memang kendala bagi orang tua tuh dalam memfasilitasi tuh sering kepentok mood, malas, capek juga ya. Belum kebutuhan apa, aktivitas orang tua tuh kan banyak ya di baliknya ya. Nah, jadi salah satunya itu dengan ikut bareng-bareng ya kayak kita ikut kelas bunda-bunda ini ya, itu kan jadi semangat ya ibunya. Nah, termasuk juga ketika mendampingi anak kita ikut challenge, ikut kelas, ikut apa yang ini, kadang ini juga apa, ikut semangat gitu ya. Oh ternyata ya butuh temen kadang tuh ya kita tuh. Oh iya, butuh iya, temen iya. semangat. Butuh temen iya sih, memang kadang karena kalau misalnya jalan sendiri tuh ya itu gitu ya, alasannya apa namanya, capek sama kerjaan rumah jadi lupa mengingatkan atau aja gitu ya alasannya kalau emak-emak gitu kan. Tapi kalau ada temen kan kita ngeliat, ih temen kita udah posting deh, maksudnya artinya tuh panas gitu, tapi kan panas dalam hal yang positif kan gitu, jadi termotivasi untuk oh iya ya udah setoran nih gitu kan bahasanya, oh iya ya udah buat nih
untuk hari ini gitu. Kita belum gitu. Kita buat apa ya gitu kan. Itu kayaknya memang penting ya berkomunitas gitu ya. Ikut kelas gitu ya. Intinya kita cari teman gitu ya, cari teman yang sefrekuensi lah atau mau melakukan hal yang serupa sama-sama dalam waktu yang sama gitu ya. Nah, apa sih berarti sebenarnya kan tadi saya menanyakan repot atau tidak, berarti menurut Umi sendiri tuh nggak repot sama sekali ya? Kalau repot, oh repot ya. Kalau repot ya, kalau repot itu tadi kembali di awal ya disepakati kesepakatan. Jadi kan semakin ke sini ternyata si anak itu udah kalau mungkin pas awal-awal orang tua masih banyak yang ide rencana tuh masih banyak, porsi orang tuanya masih banyak ya, lebih mengatur gitu ya. Anak lebih kita hanya anak hanya oh iya sedikit lah gitu porsinya. Makin ke sini anak udah punya porsinya lebih besar, udah punya idenya sendiri dan lebih ya contoh kemarin yang dia terakhir bikin itu ya veterinari saya bilang Iya, veterinari itu ya saya bilang seperti itu full dia mengerjakan sendiri karena sering juga melihat saya semisal cari-cari gambar gitu terus dia aku juga mau bikin kayak gini jadi dia tuh dari mungkin setahun yang lalu tuh otak-atik Canva tuh udah canggih lah gitu saya ngelihatnya tuh kan memang saya sediakan waktu buat dia pegang laptop ya maksudnya tapi udah jelas tujuannya untuk apa terus targetnya untuk apa semacam itu jadi pas yang veteriner itu agak menguras juga gitu menguras maksudnya energi emaknya ya jadi dia punya aku bikin komik nih bikin komik awalnya gitu ya udah susun ceritanya ya rancangannya terus dia bilang tentang dokter hewan terus dia masih ngebayang sih kalau disuruh bikin rancangan tuh dia masih nggak mau gitu ya lebih suka langsung eksekusi gitu nah di situ kan dia mulai mencari-cari gambar ya ikon-ikon itu cari gambar di mana sih Mi gitu terus caranya download ini gimana terus kalau ngambil ini di dokumen di download itu kan sebenarnya agak ribet banget ya kan ini pelajaran komputer sebenarnya nih ya kan gitu maksudnya kadang downloadnya bentuk zip gitu ya bentuk zip itu harus diekstrak dulu ini sebenarnya agak ribet kadang nggak bisa dengan satu kali arahan gitu ya nah oh ya memang harus di sini saya ya terus saya mengambil kesepakatan lagi oh ternyata di sini kakak harus masih belajar belajar komputer dulu jadi biar dia tetap dia yang mengerjakan kan kadang kalau gitu udah nanti Umi aja yang downloadin semua gitu ya kalau praktiknya gitu ya misal nanti malam aja sama Umi cuma di sini kan dia juga ternyata jadi proses belajarnya dia juga apalagi kalau pas lagi searching gambar gitu kan harus pakai bahasa Inggris ya kalau di beberapa website itu kan pakai bahasa Inggris itu mah tanyanya bahasa Inggris bolak-balik saya lagi nyusuin adiknya ya bahasa Inggrisnya suntikan tuh apa bolak-balik aja saya terus akhirnya kita bikin kesepakatan kamu mau cari gambar apa aja ditulis dulu semuanya gitu jadi ya untuk kewarasan kita juga ya jadi kita juga nggak asal ngejawab gitu anaknya juga dapat proses pembelajarannya jadi terus kita atur waktunya pas ini sampai jam segini habis itu kakak mandiri jangan nanya-nanya Umi dulu saya bilang gitu nanti pas setelah itu gitu jadi lebih ke kesepakatan di awal dulu sih ya kalau biar mengurangi saja sih ya mengurangi repotnya itu ya itu jadi mengurangi repotnya itu tadi dengan kesepakatan bisa juga berarti dalam misalnya berkegiatan gitu itu juga kesepakatan anaknya mau ngambil peran di mana gitu ya maksudnya kan mungkin seperti itu juga kan benar, gitu. Ya. Umi yang mempersiapkan ini kakak yang mempersiapkan ini nanti sesudah acara kita bagi tugas lagi nah itu mungkin dengan melibatkan anak seperti itu juga melatih anak untuk tanggung jawab juga ya gitu mengambil peran ya, gitu benar. ya itu juga bisa jadi tips nih untuk teman-teman yang mau berproject sama putra-putrinya di rumah gitu nggak apa-apa libatkan aja karena memang kadang kan si anak itu dianggap menjadi kayak
saya repot, anaknya masih kecil-kecil gitu ya, maksudnya saya lagi ini ya tadi lah kayak Mbak Wita gitu, saya lagi sama adiknya, nih si anaknya nanya-nanya terus gitu kan. Nah itu pertama satu tadi kesepakatan, kedua ya udah gitu bagi tugas atau ya ambil peran, misalnya ya udah ini karena proyek kakak yang mengerjakan, yuk list kebutuhannya apa segala macam. Nah itu kan di situ kesepakatan dan dia akhirnya belajar kan gitu, belajar bahwa oh iya ya terus atau mungkin kalau misalnya nanti ke depannya ini kan bisa googling sendiri gitu kan, itu juga akhirnya kan terus akhirnya kenal itu Google Translate itu. nah ya kan saya bukain gitu. Ini gitu. Saya bukain, ini ada loh Kak, gini Google Translate, kamu nulisin di sini nanti keluar tulisannya ini gitu. Jadi dia belajar dari situ juga gitu. Memang itu tadi prosesnya itu banyak yang bisa didapat untuk anak gitu. Ya, memang apa namanya nih? Saya kan memang tipenya anaknya Mbak Wita juga ini aktif gitu, terus dia learner gitu ya, mau tahu gitu kan. Saya lihat memang ini, dan maksudnya yaitu saat kita sebagai orang tua gitu mengetahui apa sih kekuatan si anak gitu, terus bisa memaksimalkan. Nih saya lihat kan Umi Wita juga bisa memaksimalkan gitu ya keinginannya, apa difasilitasi gitu, dimaksimalkan, dan itu bisa jadi sesuatu yang ya menghasilkan karya gitu ya. Viva gitu dengan bukunya berarti udah karyanya sendiri tuh udah banyak nih. Tadi saya mau tanya sebenarnya apa saja yang sudah dihasilkan, tapi kayaknya tadi sudah tersebut satu persatu ya gitu. Ada apa tadi, voice book apa ya, audiobook gitu ya. Ya, saya bilang itu. Ya, audiobook itu kan kepik dan belalang gitu ya, bikin buku Imajiva gitu, terus juga buat lagi veterinary yang kemarin terakhir itu, bikin jelajah thread, dan playdate yang apa namanya ya itu juga karyanya kan dalam bentuk dokumentasi lah, tapi kan itu dilakukan bersama anak gitu ya dan teman-temannya juga gitu, itu kan seru gitu, seru. YouTube juga kan ya, YouTube juga. Iya, sekarang udah merambah ke sana gitu ya, editing video. Jadi setelah Canva, editing video juga sekarang gitu ya. Dulu dia kadang udah bisa mensutradarai ya. Kalau kayak kemarin yang video terakhir itu pas bikin labbook itu, Kak kita bikin tutorial bikin labbook gitu ya. Kan dulu kalau awal-awal saya mengarahkan gitu ya ini. Sekarang udah bisa, mungkin karena dia punya jatah nonton YouTube juga ya. Jadi dia saya positifnya di situ kayak tentang, jadi dia ternyata menonton itu nggak hanya sekedar menonton aja, tapi ternyata dia juga nanti ini model-model inilah editing yang apa istilahnya saya juga belum ngerti ya, yang kita cut banyak gitu ya Teh ya. Jadi tahu-tahu udah muncul gitulah ya. Jadi dia tuh ingat gitu nanti modelnya kayak gitu, terus nanti habis itu yang ini terus nanti dicepetin gitu. Aku ngelindingin lakban nanti di videonya dicepetin gitu. Jadi udah jadi sutradara nih saya bilang gitu. Jadi dia udah mulai pengen belajar editing video juga seperti itu. Jadi makanya YouTube-nya itu dia udah lama mengajukan proposal kapan YouTube-nya itu atas nama dia. Jadi sudah lama, sedangkan memang masih meramaikan channel atas nama saya ya. Saya juga mikirnya di kapan ya, kayaknya perlu diberi challenge dulu, saya bilang gitu. Sehingga kamu udah bisa bikin channel sendiri di mana apa ya isinya itu kita punya target gitu, isinya tentang apa dan yang tentunya bermanfaat gitu kan untuk dibagikan. Jadi maksudnya biar ada value-nya dulu, dia tahu gitu, nggak asal video seperti itu. Wah keren nih. Terus setelah ini kayaknya saya lihat Afifa seneng ini nih, dunia voice over nih. Kayaknya dia iya. Bisa nanti belajar ya Afifa. Kan suaranya udah ini apa namanya sudah berani berbicara gitu. Itu kan sudah biasa juga dengan recording gitu. Nanti belajar sedikit-sedikit voice over gitu. Jadi saat bercerita nanti dongeng, wah pasti kayaknya lebih seru lagi nih kalau Afifah ini. Ya makanya saya juga perlu apa
akhirnya gitu ya, pada akhirnya kan orang tua tuh memang harus belajar lebih dan apa bahasanya itu kan ya butuh sekampung ya katanya untuk pendidikan anak ya. Jadi ya Ya, memang mau kita tuh harus mencarikan guru istilahnya ya gitu. Ternyata ya. dia udah pengen ini, sedangkan kita nggak bisa. Jangan sampai mematahkan gitu semangatnya Ya. gitu. Nah, itu. Jadi apa namanya? Memang kita harus itu pertama melihat kemampuan si anak gitu ya, kekuatannya dan coba fasilitasin gitu. Tadi kalau Iya. Mbak Wita bilang juga, kalau misalnya kita nggak bisa, kita coba carikan gurunya gitu ya. Kita coba carikan guru agar apa namanya keingintahuan, rasa ingin tahunya si anak tuh tidak cuman berhenti sampai di situ udah gitu. Maksudnya ya gitu nggak tahu apa-apa deh akhirnya, tapi setidaknya mencoba sampai sejauh mana dia, maksudnya apakah itu cuma euforia sesaat atau memang akhirnya dia akan jadi expert di bidang itu gitu. Iya. Nah, apa namanya menarik sekali, tapi karena waktunya sudah tak terasa ini kita sudah 51 menit Iya. dan 9 menit lebih. Ngobrolnya nggak terasa ya. Ya, ke ibu-ibu ngobrol gitu ya. Ini karena tadi juga sambil saya tunggu pertanyaan, cuman mungkin para penonton ini terkesima dengan bahasan kita, jadi mungkin cukup mengerti apa yang kita bicarakan. Sebelum Umi saya persilahkan untuk kembali, mungkin ada apa ya penyemangat atau kalimat penutup nih di acara ini untuk teman-teman semua yang nonton. Gimana caranya berkegiatan atau berproject itu menjadi sesuatu proses pembelajaran yang lebih asik gitu ya. Silahkan Umi. Jadi pertanyaan yang sering disampaikan gitu ya, bagaimana sih cara mulai project ini gitu ya, cara mulai project dengan anak-anak itu sebenarnya nggak ada teori khusus, nggak ada rumus baku. Kalau yang saya alami gitu berdasarkan pengalaman itu hanya satu rumusnya, ada rumus juga ya. Maksudnya hanya satu yang prinsip yang saya pegang itu mulailah dari apa yang disenangi si anak gitu. Jadi ketika apa ya kegiatan itu disenangi anak, maka dia akan banyak ide yang bermunculan, terus ada semangat, ada konsistensi untuk mengerjakannya. Jadi proyek ini sekali lagi beda dengan kalau saya tadi katakan bahwa proyek ini seperti dalam kurikulum tematik atau seperti dalam pembelajaran student center di kelas, itu perbedaannya mungkin kesan dengan di sekolah itu bahwa proyek yang dilaksanakan di rumah itu bukan seperti tugas gitu. Kalau tugas anak diberi tugas ayo bikin poster gitu ya, semisal itu akan beda kenanya ketika anak inisiatif sendiri, anak menjadi pembelajar mandiri. Jadi itu sih, jadi bagaimana mulainya, itu mulailah dengan yang disenangi anak. Anak senang menggambar, coba telusuri, menggambar itu tidak hanya sempit pada krayon dan kertas saja, tapi ternyata ketika diberi proyek, anak akan lebih luas wawasannya, akan lebih banyak lagi aktivitasnya. Anak senang bersepeda, coba telusuri bikin proyek semisal keliling komplek gitu sambil melihat-lihat apa yang ada di jalan. Dari situ kadang kita menemukan bahwa kesenangannya bersepeda itu karena apa, semisal seperti itu. Ada anak yang senang pesawat, pokoknya apa-apa tentang pesawat, beri proyek tentang pesawat, bikin menelusuri tentang satu jenis pesawat tertentu. Dari situ kita juga tahu bahwa anak ini senang dengan pesawat tuh karena apanya, ternyata karena mekaniknya, ternyata karena gambarnya, ternyata karena profesinya. Jadi seperti itu aja sih kalau tips dari saya untuk memulainya, itulah mulailah dari yang disenangi anak. Itu saja di Steica. Ya, mulailah dari yang disenangi anak itu ya. Gimana cara mulainya? Mulailah dari yang disenangi anak. Jadi dari situ baru kita bisa dapat nih ide-ide apa yang kita bisa buat berproject
yang merupakan cara belajar lebih asik bersama anak. Oke, terima kasih ya Mbak Wita atas waktunya, atas sharingnya, sangat menginspirasi, sangat memberikan banyak insight gitu ya. Ide-ide nih pasti yang nonton nih akhirnya wah, abis ini saya mau ini, abis ini saya mau ini gitu ya, kepikiran sesuatu yang berproyek bersama anak gara-gara menonton tayangan ini gitu. Terima kasih ya, terima kasih Mbak Wita atas waktunya dan sharingnya, mudah-mudahan jadi amal jariah nih buat Mbak Wita. Amin, amin, amin. Oke, saya izin izin memulangkan Mbak Wita ke rumahnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi obrolan seru kita dengan Mbak Wita Maulida mengenai belajar lebih asik dengan proyek. Jadi tadi di statement terakhirnya mulainya gimana gitu ya? Gimana? Mulainya adalah dari cari tahu apa yang anak-anak sukai, dari situ baru nih gitu kita bisa bikin ide apa untuk berproyek bersama anak. Manfaatnya juga banyak. Tadi Mbak Wita juga sudah memberikan penjelasan atau maksudnya memberikan ininya ya gitu, manfaat apa yang sudah beliau rasakan selama berproyek bersama anak. Dan yang paling penting adalah ada hasil karya yang dihasilkan nih setelah berproyek, kan itu seru ya gitu, bisa jadi portofolio anak juga gitu kan. Jadi ayo deh mulai sekarang kita berproyek bersama anak, karena dengan berproyek anak juga bisa belajar dengan cara yang lebih asik. Oke, terima kasih telah menyaksikan Rich Talk Show pada sore hari ini. Mudah-mudahan teman-teman ter-reach up insight-nya dan ter-reach up happiness-nya, karena itu yang kita harapkan dari tayangan kita kali ini gitu, atau setiap kalinya. Mudah-mudahan Rich Talk Show ini bisa me-reach up insight dan happiness-nya teman-teman. Mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan. Kita ketemu lagi pekan depan dengan narasumber yang menarik lagi tentunya, dengan tema yang menarik lagi. Pekan depan ada siapa? Kita tungguin. Saya pamit untuk kali ini. Sebelumnya saya mau menyampaikan untuk teman-teman yang punya usaha kecil menengah, punya industri rumahan, industri rumah tangga yang mau tambah daya, sedang ada promo diskon 75% untuk golongan industri rumah tangga atau usaha kecil menengah ya, UMKM. Langsung aja ke PLN, tambah dayanya diskon sampai 75% sampai tanggal 3 Oktober nih, 2 hari lagi. Makanya saya ingatkan. Kasih tahu juga teman-teman kerabatnya, karena di kemarin sebenarnya ada rumah tangga juga tapi sudah berakhir. Jadi ini untuk industri rumah tangga juga yang sedang ada ya. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi pekan depan. Rich Talk Show, reach up your insight and your happiness. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.